Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul 22 Bullets yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang seorang bos mafia yang memilih pensiun dari pekerjaan kotornya itu untuk hidup damai dan tenang. Namun ternyata keinginannya tersebut tidaklah mulus. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik tanpa banyak ngangingung lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Charlie bersama dengan sang anak yang bernama Anatoly. Mereka baru saja pulang dari rumah ibunda Charlie. Namun sebelum pulang, Charlie mampir terlebih dahulu ke sebuah pasar untuk berbelanja. Sesampainya di sana terlihat kerumunan orang yang sedang menyaksikan pertunjukan embek yang membuat Anatoly penasaran dan ingin melihatnya. Kemudian Charlie pun menurunkan Anatoly sementara ia sendiri akan memarkirkan mobilnya di sebuah basement. Namun sesampainya di sana tiba-tiba ia diberondong senjata oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Beruntungnya Charlie segera dilarikan ke rumah sakit oleh petugas keamanan yang menemukannya. Charlie pun segera mendapatkan penanganan medis oleh dokter untuk mengeluarkan puluhan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Charlie yang sedang dalam kondisi kritis terbayang akan kisah di masa mudanya yang mana ia menjadi seorang tahanan termuda dan berada satu sel bersama dengan seorang bos mafia pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, Charlie pun menjadi sangat dekat dengan sang bos mafia tersebut. Bahkan ia sudah menganggap pria itu seperti ayahnya sendiri. Singkat waktu mereka berdua pun dibebaskan, namun beberapa waktu setelah itu Charlie mendapatkan kabar bahwa pria yang telah ia anggap ayahnya itu telah tewas oleh saingan bisnisnya. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Charlie pun mengajak dua temannya yang bernama Tony dan juga Karim untuk membalaskan dendamnya kepada pelaku pembunuhan sang bos mafia yang telah ia anggap sebagai ayahnya itu. Sebelum menjalankan misinya, mereka bertiga pun berjanji untuk menjadi sahabat sampai mati. Amis jusqu'après la mort. Ami jusqu'après la mort. Amis jusqu'après la mort. Kemudian mereka pun menjalankan aksinya dan dengan mudah Charlie mampu menghabisi sang target buruannya. Setelah berhasil menghabisi targetnya, Charlie pun kemudian menjadi seorang bos mafia yang paling disegani di wilayahnya. Dan mulai saat itu juga Tony dan Karim pun menjadi tangan kanan dari Charlie. Kembali ke masa kini, terlihat seluruh media memberitakan tentang penembakan Charlie yang dikenal sebagai bos mafia yang telah berhenti dari pekerjaan kotornya tersebut. Sementara itu di rumah sakit, keluarga Charlie hanya bisa melihat keadaan Charlie dari luar ruangan karena mereka belum diperbolehkan masuk ke dalam ruangan perawatan. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Charlie yang telah siuman pun didatangi oleh seorang detektif yang bernama Mary. Diketahui bahwa Mary ini merupakan detektif di kepolisian yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus yang menimpa Charlie. Di sini Mary mengatakan bahwa ada beberapa bekas tembakan pada sebuah dinding basement yang sama di lokasi kejadian penembakan Charlie. Yang mana ini merupakan sebuah kejanggalan karena artinya ada seseorang dari kelompok tersebut yang memang tidak berniat untuk menghabisi Charlie. Di tengah perbincangan datanglah seorang pria yang bernama Martin. Yang mana Martin ini merupakan kerabat dari Charlie, ia pun datang untuk menjenguk Charlie. Terlihat pula Karim dan seorang anak buahnya yang juga datang untuk mengetahui kondisi Charlie. Singkat cerita, di malam harinya Karim yang emosi berniat untuk mencari kelompok yang telah menembak Charlie dan akan membalas dendam. Ia juga meminta Martin untuk mengawasi dan menjaga Charlie, karena Karim khawatir kelompok itu akan datang kembali dan berusaha untuk menghabisi Charlie.
Dan benar saja tak lama kemudian datanglah seorang pembunuh bayaran yang menyamar menjadi seorang dokter, lalu kemudian tim medis yang mendengar suara tembakan pun berlarian menuju ke ruangan pasien dan beruntungnya Charlie berhasil selamat. Karena ternyata yang ditembak oleh pembunuh bayaran tadi bukanlah Charlie. Karena sebelumnya Charlie telah dipindahkan oleh detektif Mary ke ruangan lain untuk mencegah serangan susulan kepada Charlie. Singkat cerita, pada keesokan harinya Charlie dijenguk oleh salah satu sahabatnya yang bernama Tony, yang mana ia kini menjadi bos mafia menggantikan Charlie yang memutuskan pensiun. Di sini Tony bersumpah akan menemukan pelakunya dan akan menghabisi semuanya karena Tony telah menganggap Charlie seperti saudaranya sendiri. Merci. Pada hari berikutnya, Martin dan Karim kembali menjenguk Charlie dan Martin pun mengatakan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan salah satu orang dari sekelompok yang telah menembak Charlie. Dan mereka juga telah menyekap orang tersebut di suatu tempat. Singkat cerita, mereka pun membawa Charlie untuk menemui orang tersebut. Sesampainya di sana, Charlie pun berusaha mendekati orang tersebut yang membuat sang penembak itu pun sangat ketakutan. Namun di sini Charlie pun menenangkannya dan berkata bahwa ia tidak akan menyakitinya apabila sang penembak itu mau berkata jujur siapa yang telah menyuruhnya. Hingga pada akhirnya sang penembak tersebut pun mengatakan bahwa ia diutus oleh Tony, sang sahabat Charlie. Karena ternyata Tony akan mengedarkan barang haram di wilayah kekuasaannya. Assassiné. À cause de la drogue. Dan mengapa Tony berniat membunuh Charlie adalah karena Charlie sangat membenci peredaran barang haram yang tentunya hal tersebut akan sangat mengganggu bisnis yang akan dijalankan oleh Tony. Mendengar hal tersebut, Charlie pun sangat tidak menyangka bahwa Tony telah tega melakukan hal itu kepada dirinya. Setelah mendapat informasi itu, Charlie pun melepaskan sang penembak dan setelah itu Karim menyarankan kepada Charlie agar Tony segera dihabisi. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Namun di sini Charlie menolaknya karena ia selalu memegang teguh janji mereka bertiga, yaitu sahabat sampai mati. Ami jusqu'après la mort. Setelah itu Charlie pun diantar pulang ke rumahnya dan di sana Charlie disambut dengan penuh kebahagiaan oleh keluarganya. Di sisi lain, Karim yang sedang berjalan menuju mobilnya, tiba-tiba ia dihampiri oleh sebuah mobil yang kemudian menyekapnya dan membawanya ke suatu tempat. Di sana ia pun disiksa habis-habisan oleh sang penculik, yang mana ternyata sang penculik adalah anak buah Tony yang sebelumnya dilepaskan Charlie. Tak lama kemudian tiba-tiba saja tangan kanan Tony menghabisi orang tersebut karena telah membocorkan informasi kepada Charlie. Kemudian sang tangan kanan Tony pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Karim, lalu mengirim jari Karim sebagai bentuk kobaran api peperangan kepada Charlie. Keesokan paginya istri Charlie dikagetkan dengan sebuah paket yang berisi jari tangan Karim. Singkat cerita, Charlie pun menghadiri pemakaman Karim dan terlihat di sana keluarga Karim yang begitu terpukul atas kepergian Karim untuk selama-lamanya dengan cara yang sangat tragis. Charlie pun terlihat sangat terpukul dan tak dapat menerima atas kematian sahabatnya yang sangat mengenaskan itu. Ia pun bertekad untuk menghabisi orang yang telah menghabisi Karim. Kemudian Charlie pun menyuruh anak buahnya untuk membawa keluarganya menjauh sejauh mungkin dari kota tersebut karena Charlie akan memulai aksinya. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat para anak buah Tony sedang berpesta atas kematian Karim. Namun di tengah kesenangan tersebut tiba-tiba Charlie datang dengan membawa granat di tangannya. Charlie meminta mereka mengumpulkan senjatanya dan mengancam akan meledakkan granat tersebut apabila perintahnya tidak dituruti. Di sini Charlie pun mengatakan bahwa ia akan menghabisi satu persatu dari mereka dan Charlie pun memberikan mereka kesempatan untuk berpamitan kepada keluarganya masing-masing. Setelah itu Charlie pun menembak mati salah satu dari mereka sebagai tanda bahwa ia tidak main-main. Bastien.
Keesokan harinya terlihat salah seorang anak buah Tony mendatangi makam anaknya, lalu tiba-tiba Charlie datang dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhirmu hidup. Les habitudes. Sementara itu Tony memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Charlie. Namun usaha mereka gagal karena mereka tidak menemukan Charlie. Yang ternyata saat ini Charlie sedang berada di tempat persembunyiannya. Beberapa saat kemudian Martin yang berkunjung ke rumah Charlie menemukan keadaan rumah yang sudah seperti kapal pecah. Martin pun kemudian bergegas pergi ke tempat persembunyian Charlie. Namun tanpa ia sadari ternyata ia telah dibuntuti oleh anak buah Tony. Sesampainya Martin di tempat persembunyian Charlie, tiba-tiba para anak buah Tony berdatangan. Melihat hal itu, Charlie pun memerintahkan Martin untuk segera pergi dari sana sementara Charlie akan menghadapi mereka semua. Maintenant, vite. Namun sayangnya di sini Martin berhasil tertangkap sedangkan Charlie berhasil kabur dari sana menggunakan motornya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah kejar-kejaran itu, Charlie dengan sengaja menabrakkan motornya ke mobil polisi yang sedang berjaga. Karena dengan cara itu, para anak buah Tony tidak akan berani menangkap Charlie. Kemudian Charlie pun diamankan oleh polisi dan ditangani oleh detektif Mary. Di sini Mary pun mengatakan bahwa ia tidak akan menangkap Charlie asalkan Charlie bisa menangkap Tony karena ternyata detektif Mary juga menyimpan dendam terhadap Tony atas kematian suaminya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. On a un petit temps en commun. Berpindah kepada Martin yang kini ia dipertemukan dengan Tony. Tony pun mengatakan agar Martin tidak ikut campur dengan masalah ini. Tony pun mengancam Martin jika Martin ikut campur dengan masalah ini maka Tony tidak akan segan-segan untuk menghabisinya beserta dengan seluruh keluarganya. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Tony sedang merayakan pesta pernikahan anaknya. Sementara itu di luar rumah Tony terlihat Charlie yang berhasil meringkus salah satu anak buah Tony. Di sini Charlie berniat mengambil semua data transaksi barang haram yang dijalankan oleh Tony. Lalu setelah mendapatkan data tersebut, Charlie pun menodongkan pistolnya ke anak buah Tony lalu kemudian Fais à Karim, j'y arrive pas. Sementara itu Tony yang mengetahui bahwa data transaksinya telah berhasil dicuri oleh Charlie, Tony pun marah besar. Kemudian Tony pun memerintahkan anak buahnya untuk menculik anak Charlie. Keesokan harinya kedua anak Charlie baru saja dijemput oleh tangan kanan ayahnya, namun tiba-tiba di sini anak buah Charlie harus tewas sementara kedua anak Charlie berhasil dibawa oleh anak buah Tony. Namun tak lama setelah itu anak sulung Charlie ditemukan oleh polisi dengan wajah yang sudah babak belur. Anak sulung Charlie mengatakan bahwa Tony akan menghabisi Anatoly jika Charlie tidak menyerahkan diri kepadanya. Keesokan harinya Charlie menemui detektif Mary dan di sini Charlie meminta agar Mary membuat sebuah berita palsu bahwa Charlie telah dipenjara. Je suis rendu à la police, mais vous me laissez libre. Si Zaki croit que je suis... Karena dengan begitu Tony akan berhenti untuk memburu Charlie dan akan melepaskan Anatoly. Charlie juga berjanji kepada Mary ia akan segera menangkap Tony untuk membalaskan dendam Mary atas kematian suaminya. Hingga akhirnya detektif Mary pun setuju dengan permintaan Charlie. Je vous en supplie. Namun ternyata setelah Tony mendapat kabar penangkapan Charlie, ia malah memerintahkan anak buahnya untuk tetap menghabisi Anatoly sebagai balasan karena Charlie telah menghabisi anak buahnya. Je veux pas qu'on trouve son corps. Rien. Dan saat anak buah Tony akan pergi ke tempat Anatoly disandra, Charlie pun membuntutinya.
Sesampainya di tempat tersebut, Charlie pun masuk lewat jalan belakang, namun untuk dapat sampai ke tempat itu, Charlie harus melewati banyak kawat yang mengelilingi tempat tersebut. Sementara itu, anak buah Tony yang sudah berada di dalam, ia pun memerintahkan seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Anatoly. Namun sang eksekutor tersebut berbalik menyerang sang anak buah Tony itu dan mencoba untuk melepaskan Anatoly. Namun sayangnya anak buah Tony tersebut cepat sadar dan langsung menghabisi orang tersebut. Kemudian ia pun bergegas membawa Anatoly dan jasad sang eksekutor ke dalam bagasi mobil. Kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba Charlie muncul dan membuat mobil itu menabrak pohon. Dan dengan mudah Charlie mampu menghabisi anak buah Tony tersebut. Setelah itu Charlie pun mengeluarkan Anatoly dari bagasi dan membawanya pulang. Di rumahnya, Charlie pun mengatakan kepada sang istri untuk berhenti bersembunyi karena ternyata Charlie telah menghabisi para anak buah Tony. Dan Charlie juga telah memberikan data transaksi barang haram milik Tony ke detektif Mary. Singkat cerita, Tony yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Charlie yang menodongkan pistolnya. Di sini Charlie mengatakan bahwa ia tidak berniat menghabisi Tony karena Charlie memegang teguh janjinya yaitu sahabat sampai mati. Charlie juga mengatakan bahwa kedatangannya ke sana adalah untuk mengajak Tony berdamai dan melupakan semua yang telah terjadi. Namun saat Charlie lengah tiba-tiba dan pada saat Charlie akan menghabisi Tony, tiba-tiba para polisi pun datang lalu menangkap Tony dan juga Charlie. Keesokan harinya detektif Mary mengatakan bahwa Tony akan dihukum seumur hidupnya dan ia juga berterima kasih kepada Charlie karena telah membalaskan dendamnya kepada Tony. Lalu kemudian Charlie pun dibebaskan dari hukuman karena telah membongkar kejahatan Tony. Charlie pun kemudian dijemput oleh Martin. Di sini Charlie meminta Martin untuk mengantarkannya ke basement tempat ia diserang waktu itu. Sesampainya di sana, Charlie pun mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu kalau Martin ikut menembaki Charlie bersama anak buah Tony dan kini Charlie akan membalasnya. Di sini Martin pun meminta maaf kepada Charlie karena ia sebenarnya dipaksa oleh Tony untuk menembak seseorang yang Martin sebenarnya tidak tahu siapa orang tersebut. Dan setelah Martin tahu orang tersebut adalah Charlie, ia pun menembakkan senjatanya ke arah dinding basement. Namun di sini Charlie tetap turun dari mobilnya dan menodongkan senjata ke arah Martin lalu kemudian ternyata Charlie juga melakukan hal yang sama seperti yang telah Martin lakukan. Hingga akhirnya semuanya pun menjadi impas. Dan di akhir film terlihat Charlie akhirnya bisa hidup dengan tenang dan damai bersama dengan keluarganya. Dan film pun berakhir. Baik, itulah tadi alur cerita film 22 Bullets. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah ketika kita berusaha untuk menjadi lebih positif, maka hasilnya pun akan positif sekalipun jalannya berliku-liku. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.